Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Sekalipun tidak seperti biasanya ya, ini mungkin sekitar 25% aja yang hadir. Tapi kita percaya bahwa dalam setiap ibadah itu Tuhan menyiapkan berkat yang luar biasa. Ibadah yang disertai dengan rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan, rasa cukup itu mendatangkan berkat yang sangat besar. Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya masih akan berkhotbah tentang Natal dan saya ingin menyampaikan apa sih sebenarnya semangat Natal itu ya. Mari kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Ini bukan cerita tentang Natal, tetapi justru ini kisah sebelum Paskah, sebelum kematian Tuhan, tetapi kisah ini menggambarkan tentang tujuan Yesus datang dan rencananya setelah dia naik ke surga dengan mengutus para muridnya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saya membaca untuk kita sekalian, Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17, demikian firman Tuhan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ada yang mengatakan bahwa
semangat Natal itu adalah memberi. Ya memang benar, karena di Natal ini Bapa telah memberi anaknya yang tunggal kepada manusia supaya olehnya manusia dapat diselamatkan. Dan semangat itulah yang kita pahami selama ini, bahwa Natal itu memberi. Makanya kita sibuk untuk memberi, saudara. Kita semua merasa senang bisa memberi kepada orang-orang yang kita kasihi. Kita senang memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya bersama-sama dengan seksi sosial membagikan bingkisan Natal ke gembala-gembala GPDI se-Kabupaten Jember. Kami jalan, kami senang melakukannya. Kami memberi. Gereja juga berusaha untuk memberi, ya, memberi kado dan lain sebagainya. Pada waktu acara sekolah minggu kemarin ada pembagian kado, dan sekalipun saya tidak ada di tempat karena ada pelayanan Natal di Prigen, saya juga kebagian berkat, saya menerima hadiah. Itu semangat Natal. Dan di bulan Desember, di musim Natal ini, saudara, saya bertambah gemuk aja. Karena banyak menerima pemberian. Saya sungguh berterima kasih kepada jemaat yang sudah memberi keluarga kami. Orang nyebutnya hampers Natal, ya. Minta maaf kalau ada yang kelewatan, saya menyampaikan terima kasih karena terkadang pemberian itu datang waktu saya ada di luar kota atau pada waktu saya keluar. Kadang pekerja lupa ini dari siapa gitu. Kadang nggak ada tulisannya. Tapi melalui kesempatan ini saya sampaikan terima kasih buat pemberian Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa. Saya ngomong sama Jiho sama Yoel yang baru pulang kemarin. Kamu pulangnya mepet-mepet. Natal jadi yang nikmati papa mama sama Nathan sama pengerja. Ini semangat Natal memberi, saudara. Ya, tidak salah, itu baik karena memang kasih itu memberi. Amin. Tetapi pada kesempatan ini saya mau mengingatkan bahwa sebenarnya semangat Natal yang pertama-tama itu adalah menerima, saudara. Mengapa semangat Natal yang pertama-tama itu menerima? Sebab Natal itu berarti bahwa Allah itu telah mengutus atau memberikan atau menghadiahkan anaknya yang tunggal kepada kita untuk dia menebus dosa-dosa kita, supaya hanya oleh anugerah dan iman saja kita diselamatkan. Amin. Dan kalau Allah memberikan anaknya, memberikan Yesus Kristus di Natal yang kita rayakan ini, saudara, maka semangatnya mari kita menerima pemberian Allah itu. Menerima Yesus Kristus. Sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Ini semangatnya. Kalau Yesus, dia datang untuk mengadakan karya keselamatan di atas kayu salib, mari kita menerima dia. Menerima dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Menerima Yesus dan pengorbanannya yang besar untuk keselamatan jiwa kita. Jadi Natal ini mari kita mengoreksi diri kita lagi. Apakah kita sungguh-sungguh telah menerima Yesus itu secara pribadi. Sungguh-sungguh telah menerima anugerah keselamatan itu. Sehingga kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Karena seringkali pada saat merayakan Natal ada aja konflik, saudara. Waktu perayaan Natal antar panitia mungkin karena selera yang berbeda. Ini seleranya kan lagi warna emas ini. Mungkin saya seleranya warna perak. Jadi lain. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menerima Yesus, saudara, maka kita pasti akan dapat memberikan yang terbaik. Amin. Jadi Natal itu semangatnya menerima terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu sudah menerima Yesus dengan benar, pasti memberinya itu juga benar. Amin. Mari pastikan bahwa diri kita di Natal ini kita sungguh-sungguh menerima anugerah Allah yang besar itu, menerima keselamatan yang Tuhan kerjakan melalui Natal dan karya keselamatannya di atas kayu salib. Jadi sekali lagi, saudara, semangat Natal itu pertama-tama adalah menerima
Karena kita merayakan pemberian Bapa yang sangat besar, yaitu anak tunggalnya, anak yang paling dikasihinya. Supaya Yesus yang dikaruniakan kepada kita itu mengerjakan penebusan dosa di kayu salib, supaya hanya oleh anugerah dan iman saja kita diselamatkan. Nah, berbicara mengenai anugerah ya, pemberian Allah, masih banyak orang saudara yang kesulitan untuk memahami anugerah. Masih banyak orang yang kesulitan untuk memahami bagaimana menerima anugerah dengan iman saja. Karena kebanyakan orang masih berpikir bahwa dia dapat memberikan kontribusi pada keselamatannya. Bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk bisa masuk surga, itu saudara ya. Dan inilah yang kita lihat di sepanjang sejarah. Karena agama-agama di dunia ini saudara mengajarkan bahwa untuk masuk surga kita harus melakukan sesuatu. Surga itu bukan diterima sebagai anugerah, tetapi surga itu didapatkan, surga itu diraih. Surga itu didapat dengan usaha, dengan perbuatan, dengan ketaatan. Itu yang diajarkan oleh agama-agama di dunia ini. Hanya Alkitab, hanya firman Allah di dalam Yesus Kristus yang mengajarkan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Hanya kekristenan. Tetapi seringkali pengaruh agama-agama dunia ini masih saja ada dalam pikiran kita, ada dalam hati kita, sehingga kita tidak sungguh-sungguh memahami anugerah dan menerima anugerah itu tanpa memikirkan untuk membalasnya, saudara. Di dalam Roma pasal 4 ayat yang kelima Paulus menulis, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, ini tidak bekerja, nggak melakukan sesuatu ya. Tetapi dibenarkan hanya oleh iman, maka imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ini iman Abraham. Abraham itu dibenarkan, diselamatkan, dijadikan bapak orang beriman bukan karena perbuatan mentaati hukum Taurat, tidak, tetapi karena dia percaya kepada Allah yang datang kepadanya. Oleh iman dia diselamatkan. Dan hukum Taurat yang datang 400 tahun selanjutnya, atau berapa ribu tahun itu ya, dari Abraham sampai ke Musa, itu sekitar ya 2000-an tahun. Itu tidak akan membatalkan bahwa keselamatan itu diberikan oleh Allah karena anugerah dan iman saja, saudara. Jadi melalui ini saya mau mengatakan saudara bahwa pesan Natal itu adalah bahwa Allah menawarkan kepada kita pemberian kasih karunia, itulah Yesus Kristus. Amin. Dan melalui Yesus Allah menawarkan keselamatan jiwa kita, dan respon yang dapat kita berikan adalah menerima tanpa kita dapat membalas kebaikan Tuhan yang besar itu. Apa yang bisa kita berikan kepada Allah untuk anaknya yang tunggal itu? Tidak ada, saudara. Kecuali kita menerimanya saja dengan ucapan syukur. Amin. Menerimanya dengan sukacita. Makanya semangat Natal adalah menerima. Benarkah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Benarkah kita mengabdi kepadanya? Menyembah dia sebagai Tuhan? Memeluk keselamatan yang dia berikan karena anugerah itu. Mari, ini kesempatan yang baik, ya. Ibadah ini tidak riuh, ya, tetapi tenang, koreksi. Apakah sungguh-sungguh saya sudah menyambut pemberian Allah dan Yesus memang ada di dalam kehidupan kita? Sebab kata Paulus, kalau engkau tidak memiliki Roh Kristus, kamu bukan milik Kristus. Pastikan bahwa kita telah menerima anugerah itu dan memiliki persekutuan yang benar dengan Tuhan. Amin. Nah, kembali kepada teks ini Bapak Ibu. Teks ini adalah kisah bagaimana Yesus saat
makan terakhirnya atau perjamuan terakhir itu dia bangun, dia melepaskan jubahnya, kemudian mengikatkan kain lenan di pinggangnya, dan dia mengambil basi atau baskom lah, yang mungkin lebih baik pakai kata-kata baskom aja, karena basi itu bisa berarti negatif juga. Ini ada makanan basi kan, baskom. Kemudian dia mencuci kaki murid-muridnya yang kotor, saudara. Sebagaimana saya katakan di awal bahwa ini adalah menggambarkan tentang tujuan Yesus datang ke dunia ini, membasuh kaki yang kotor. Ini berbicara mengenai membasuh dosa-dosa manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan ini tujuannya dia naik ke surga dan memberikan Roh Kudus, mengutus murid-muridnya untuk apa? Melakukan pembasuhan kaki juga, memberitakan keselamatan, pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus, anak domba Allah itu. Nah, ini berbicara tentang tujuan Yesus datang ke dunia ini, apa yang akan dikerjakannya saat di dunia, dan apa yang dikerjakannya saat dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa di surga itu. Setidaknya ada 3 hal yang saya mau sampaikan di sini, saudara. Yang pertama, perhatikan bahwa tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk memberi. Amin. Memberi dirinya untuk keselamatan umat manusia, memberi nyawanya untuk pengampunan dosa, menumpahkan darahnya dan mengoleskannya dalam hati kita supaya kita mengalami pengampunan dosa. Ini adalah pemberian yang tidak mampu kita balas, saudara. Makanya semangat Natal sekali lagi adalah menerima dulu. Terima Yesus, terima karya keselamatan itu, terima pengampunan dosanya. Saya akan menjelaskan bahwa ini sangat penting dan sangat jelas dalam teks ini. Perhatikan, Yohanes memulai di ayat 1 dan yang kedua dan mencatat bahwa peristiwa ini, saudara, terjadi pada sebelum hari raya Paskah. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Mereka sedang makan bersama. Jadi ini adalah perjamuan terakhir, perjamuan malam Paskah. Sebelum dia ditangkap, kemudian diadili dan disalibkan, saudara. Berbicara tentang malam Paskah, Yesus adalah anak domba Paskah yang mengangkut dosa seluruh isi dunia ini. Amin. Dia adalah domba Paskah yang disembelih untuk menyelamatkan kita dari penghakiman Allah dengan memercikkan darahnya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ini adalah pemberian yang tidak bisa kita balaskan, saudara ya. Kalau dia datang sebagai anak domba Paskah yang disembelih untuk keselamatan kita, yang bisa kita lakukan adalah menerima dia sebagai anak domba Paskah kita. Amin. Terima dengan sungguh-sungguh. Dan Yohanes mencatat di ayat yang ketiga, ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke-1, lihat. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Dia datang dan dia mengasihi murid-muridnya sampai kepada kesudahannya. Kalau kita membaca kisah selanjutnya, saudara, bagaimana Yesus, dia tidak mementingkan dirinya sendiri, ya. Saat dia mengalami penderitaan yang paling mengerikan di atas kayu salib, Yesus masih memikirkan murid-muridnya, memikirkan kebutuhan mereka, bukan kebutuhan Yesus sendiri. Itu adalah anugerah yang sangat besar. Dikasihi Tuhan itu anugerah yang sangat besar. Bagaimana amennya? Ini pemberian yang harus kita terima, saudara ya. Dan ini tak tergantikan. Apa yang bisa kita balas? Kecuali kita menerima saja dengan iman, menerima saja dengan syukur, saudara. Kemudian pada ayat yang ketiga kita membaca bahwa Yesus itu datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ngomong Yesus datang dari Allah, ini bicara tentang Natal, saudara. Dan dia akan kembali kepada Allah.
Perhatikan, dalam Natal, Yesus meninggalkan kemuliaan surga untuk menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, dilahirkan dari seorang perawan Maria. Untuk apa? Untuk bisa mati bagi dosa-dosa kita. Ini pemberian yang harus kita terima. Kemudian, Yohanes juga mencatat bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus. Di terjemahan lain yang mengatakan Bapa telah menyerahkan segala sesuatu di tangan Yesus, saudara. Segala kuasa di surga dan di bumi semua diserahkan kepada Yesus. Dan pada saat ini Yesus membiarkan atau memberikan tangannya yang memegang segala kuasa, segala sesuatu itu untuk dipakukan di atas kayu salib. Dalam kisah pembasuhan kaki murid-murid ini, dia memberikan tangannya untuk melepas jubahnya, mengikat kain lenan di pinggangnya, untuk mengambil baskom dan mencuci kaki murid-muridnya. Itu adalah pemberian yang sangat besar bagi para murid, bagi kita semua. Amin. Ini anugerah. Jadi kalau Allah memberi dengan cara yang seperti itu, semangatnya terima, saudara. Terima. Kalau Sang Firman menjadi manusia, kalau Yesus mau turun mencuci kaki murid-muridnya yang kotor itu kan pemberian yang besar. Terima. Ini semangat Natal, menerima, saudara. Dan ada persamaan antara peristiwa ini, saudara, dengan apa yang ditulis oleh Paulus dalam Filipi 2 ayat 5-11. Sebelum saya menunjukkan kesamaannya, yuk kita baca dulu Filipi 2 ayat 5-11. Coba perhatikan ayat-ayat ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Di kisah pembasuhan kaki para murid, Yesus bangun dari duduk makannya. Kemudian dia melepaskan jubahnya, mengikat pinggangnya dengan kain lenan, mengambil baskom. Itu bicara tentang dia merendahkan dirinya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Loh, kalau saya turun dari mimbar lalu saya ngelepas jas, ngambil baskom, nyuci kakinya pacel, saya mengosongkan diri enggak, Bapak Ibu? Halo? Masih stay tune dengan saya? Kok enggak ada jawabannya sih? Saya ngosongkan diri enggak? Loh, saya ini dulu dosennya loh. Jangan macam-macam ya. Kalau aku datang lepas sepatumu, tak lapis sikilmu. Wah, ini seperti Yesus di Filipi pasal yang kedua tadi. Yesus bangun dari tahtanya, dia mengesampingkan, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengesampingkan kemuliaannya untuk apa? Untuk turun. Amin, Bapak Ibu. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam Tuhan. Saudara, ini pemberian yang tidak dapat dibalaskan oleh kita. Kita hanya bisa menerimanya dengan syukur. Amin. Lalu Yesus mengikat kain lenan di pinggangnya.
mengambil baskom, melakukan pekerjaan seorang hamba yang mencuci kaki. Orang lain itu adalah seorang hamba. Dan ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Bahwa dia mengambil rupa seorang hamba. Ini pemberian, ini anugerah. Bayangkan saudara, Yesus mengambil rupa seorang hamba. Lalu Yesus menuangkan air ke dalam baskom. Saudara, yang membersihkan kaki kotor kan air. Yang membersihkan dosa itu darah Yesus. Amin. Dan tidak lama setelah Yesus mencuci kaki murid dengan air di baskom itu, Yesus mencurahkan darahnya dan membasuh dosa-dosa kita dengan darahnya. Ini pemberian. Semangatnya terima pengampunan dosa itu. Ketika dia mencuci kakinya itu berbicara tentang karya Yesus menumpahkan darahnya. Sebab hanya oleh darahnya kita semua mengalami penebusan dosa. Dibersihkan dari dosa-dosa dan kekotoran jiwa kita. Terima itu. Ini pemberian yang tidak terbalaskan, saudara. Dan setelah mencuci kaki murid-muridnya, dia kembali memakai pakaiannya, memakai jubahnya, dia duduk lagi. Ini bicara tentang kebangkitannya dari antara orang mati. Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan tahta Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Itu sama seperti Ibrani 1 ayat yang ketiga, coba ditayangkan saja. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Dan setelah ia mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Jadi kisah pembasuhan kaki para murid ini bicara tentang karya penebusan Kristus dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saat dia merendahkan diri turun menjadi manusia, membasuh dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dia naik ke surga, kembali kepada kemuliaannya. Ini pemberian yang tidak terbalaskan. Sekali lagi semangat Natal adalah menerima Yesus. Amin. Menerima dia sebagai Tuhan secara pribadi, juru selamat secara pribadi, menerima karya penebusan dosa, karya keselamatan, menerima pembasuhan darahnya atas hidup kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh menerima itu? Karena maaf, ada banyak Kristen munafik, Kristen palsu. Tidak ada bukti-bukti bahwa dia sudah menerima Yesus. Tidak ada bukti yang menunjukkan dia bertuhankan Yesus. Tidak ada bukti bahwa dosanya telah diampuni. Begedut karepe dhewe, kata orang Jawa begitu. Tahu bahasa begedut, saudara? Ini bahasa orang Malang. Bapak saya marah sama saya, arek begedut karepe dhewe. Banyak orang Kristen yang begedut karepe dhewe. Belum menerima pengampunan dosa. Tidak bertuhankan Yesus. Apa ya arti begedut itu dalam bahasa Indonesia ya? Ada yang memberi saran apa artinya begedut? Ini bahasa saya. Apa Mas Yus begedut? Oh, sakar bidit. Ya. Jadi semangat Natal itu adalah pemberian. Amin. Menerima. Pemberian itu di pihak Allah, menerima itu di pihak kita. Nanti kita akan meniru setelah Allah memberi dan kita menerima, baru kita bisa memberi dengan benar, saudara. Nah, lihat lagi, ini ada kisah yang lain pada waktu Yesus mau mencuci kaki Petrus. Saat Yesus mencuci kaki murid yang lain diem aja, pasrah, saudara ya. Ya wis dicedheki sikile, ya wis dijarnoi, diangkat, dicuci dengan baskom yang menengahi, pasrah, ini menerima. Tapi Petrus enggak menerima pada awalnya, saudara. Petrus berkata, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku, yang benar aja. Aku yang seharusnya membasuh kakimu, engkau Tuhanku, engkau guruku. Petrus berbeda dengan murid-murid yang lain, saudara. Dia tidak mau menerima pembasuhan itu pada awalnya. Lalu apa kata Yesus? Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak.
Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Bapak Ibu, menolak pemberian Allah di dalam Yesus, kita enggak akan mendapat bagian di dalam Tuhan. Amin. Makanya menerima dulu, saudara, menerima dulu. Ya, lihat. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan kalau gitu jangan hanya kakiku saja tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ini bicara tentang pengampunan dosa, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Itu nyinggung Yudas Iskariot yang terakhir. Tetapi perhatikan saudara, Yesus mengatakan tentang mandi, membasuh seluruh tubuh. Orang yang telah mandi itu telah bersih seluruhnya. Ini bicara tentang apa? Tentang permandian kita kembali, tentang kelahiran baru kita, tentang keselamatan jiwa kita oleh iman kepada Yesus. Ini bicara soal mandi sekali untuk selama-lamanya. Ini tidak perlu diulangi, saudara. Coba kita baca Titus 3 ayat yang kelima. Titus 3 ayat yang kelima. Ya, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini mandi satu kali untuk selama-lamanya. Tidak perlu mandi lagi. Makanya kata Petrus, Tuhan basuh juga tanganku, basuh juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih. Hanya engkau perlu membasuh kaki. Karena apa, saudara? Kita yang telah diampuni dosa-dosa oleh karena iman, kita masih hidup di dunia yang penuh dosa ini. Seringkali langkah kaki kita ikut kotor, saudara ya. Ini bicara tentang apa? Tentang kita perlu membersihkan pengaruh-pengaruh dunia, pengaruh dosa yang seringkali mengotori kaki kita itu. Untuk menjaga hubungan yang benar dengan Tuhan, kita perlu terus membasuh kaki kita. Ini bicara tentang pertobatan setiap hari, penyucian hidup setiap hari. Oh iya aku salah, oh iya aku tadi marah, oh iya aku tadi keikut ini, keikut itu. Dibersihkan. Dan ini penting, saudara. Dosa tidak hanya menghalangi hubungan orang yang tidak beriman dengan Allah, tetapi dosa karena pengaruh dunia juga bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Makanya kaki ini harus dibersihkan. Ini bicara tentang pertobatan setiap hari. Saya juga melakukan kesalahan loh. Seringkali saya katakan kalau malam, ya, sambil berbaring, Tuhan, hari ini aku melakukan ini, melakukan itu. Ampuni Tuhan. Saya menerapkan darah Yesus di hati saya. Lalu ketika mau merem, Tuhan ku serahkan rohku kepadamu. Siapa tahu besok enggak bangun lagi. Amin Bapak Ibu. Pernah enggak mikir pas merem, besok bangun enggak ya? Kalau Petrus tidak mengizinkan Yesus, tidak membiarkan Yesus mencuci kakinya, tidak mungkin Yesus bisa melayani dan menyelamatkan Petrus. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak menerima Yesus, tidak menerima karya keselamatannya, Allah tidak dapat menolong saudara. Makanya semangat Natal itu menerima. Kita mulai dengan Kristus, oleh anugerah dan iman kita dibersihkan dari segala dosa-dosanya. Lalu kita terus bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam iman, saudara. Berakar dalam kasih, berpengharapan di dalam Tuhan. Sekali lagi, tidak ada seorang murid pun yang
yang melakukan sesuatu yang layak untuk dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus. Tidak ada, saudara. Itu pekerjaan para budak, tetapi murid-murid menerima apa yang dilakukan oleh Yesus, tetapi tidak dengan Petrus pada awalnya. Dia merasa tidak nyaman. Ya, dia berpikir bahwa dialah yang seharusnya membasuh kaki Yesus, dan ini adalah penghalang untuk dia dapat mengambil bagian dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, Yesus datang untuk menyucikan dosa-dosa kita. Respon kita apa? Beri dirimu dikuduskan. Amin. Beri dirimu disucikan. Kalau tidak, bahaya, saudara. Makanya semangat Natal itu pada awalnya adalah menerima Yesus. Menerima karya keselamatannya. Pastikan bahwa saya sungguh-sungguh menerima dia dan memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau dipikir-pikir, sepertinya penolakan Petrus, "Guru, engkau mau membasuh kakiku? Jangan dong. Enggak seharusnya begitu. Akulah yang mencuci kaki guru." Ya apa sih? Enggak. Petrus, kalau aku enggak membasuh kakimu, kamu enggak akan dapat bagian dalam aku. Ini bicara tentang karya keselamatan yang harus kita terima oleh iman saja. Jadi kalau kita mau memiliki hubungan dengan Yesus, memiliki keselamatan itu, ini bagian yang kedua. Kita harus menanggalkan semua kesombongan kita dan menerima keselamatan tanpa memikirkan untuk kita mau membayar keselamatan itu. Amin. Terima, saudara. Ya, jadi untuk menerima keselamatan itu, ya, saudara, hadapi kesombongan kita, pikiran-pikiran lama kita yang salah itu, saudara, karena kesombongan itu akan menghalangi kita untuk menerima kasih karunia Allah. Kesombongan itu enggak mau menerima. Kesombongan itu merasa dipermalukan kalau menerima. Seperti Petrus, sombong, enggak bisa menerima dibasuh kakinya oleh Yesus. Maunya dia yang membasuh kakinya sendiri. Lihat, saudara, ada beberapa penampilan kesombongan. Kesombongan itu seringkali berkedokkan kerendahan hati. Tuhan, engkau tidak akan membasuh kakiku. Kenapa? Aku bisa basuh sendiri. Tuhan, aku gak membutuhkan engkau sebagai juru selamat. Aku bisa menyelamatkan diriku sendiri. Tuhan, aku tidak perlu engkau. Aku baik. Aku pantas mendapatkan keselamatan. Aku tidak perlu dibasuh lagi. Saya yakin kita yang datang bergereja sekarang ini menyadari bahwa kita memerlukan Yesus untuk keselamatan jiwa kita. Amin. Lek sih nggak butuh Yesus, ya mau ibadah nggak penting. Tapi kita yang menerima Yesus mengucap syukur. Sebab tanpa Yesus kita tidak mendapat bagian di dalam dia. Semangatnya harus menerima dulu. Seperti itu. Mungkin dia malu masa aku harus dicuci kaki oleh Tuhan Yesus? Sombong, orang yang suka malu itu sombong, saudara ya. Tidak mau ditolong itu sombong, diberi malu. Atau merasa tidak nyaman karena dilihat kakinya. Saudara, orang yang sombong itu enggak mau didekati, enggak mau dilihat kekurangannya, enggak mau dilihat kelemahannya. Gengsi dong. Nah, Tuhan enggak perlu tahu keadaan hidup saya. Enggak nyaman saya. Saya bisa cuci kaki sendiri kok. Orang yang merasa mandiri itu kesombongan. Kalau saudara merasa mandiri, bisa sendiri, enggak perlu Tuhan, enggak perlu sembahyang, enggak perlu firman, enggak perlu doa. Saudara perlu Tuhan lebih atau enggak, saudara? Halo? Ya, ku perlu Tuhan dalam hidupku. Ku perlu Yesus di setiap waktu. Di senang dan susah, ku perlu Dia. Ku perlu Tuhan selamanya. Amin. Saya yakin kita semua merasa perlu yang hadir pagi ini.
Orang yang merasa nggak perlu Tuhan itu sombong, dan ini akan menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Aku bisa sendiri kok Tuhan, aku ini sudah sangat baik. Saudara, kalau kita nggak mengatasi kesombongan kita, kadang kalau dengar khotbah, cik suwe ini sih khotbah itu, ngomong apa aja pendeta, sombong saudara, kayak nggak perlu firman pengajaran. Haleluya. Kalau perlu Tuhan, kumpul Tuhan mau lama atau mau sebentar saudara? Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kan lebih baik 1 jam 2 jam di gereja ini saudara. Belajar firman daripada di alun-alun, jalan kaki. Kadang saya lihat jemaat, ini waktu kebaktian kok malah semangat jalan kaki. Rasanya enggak, ya kita butuh sehat, tapi kan ada hari Minggu, hari untuk kita ibadah, hari untuk kita melayani Tuhan. Udahlah fokus berikan 1 hari itu untuk Tuhan. Amin. Jangan bilang, Pak Doni marah-marah gara-gara gerejanya sepi. Enggak loh saudara, ini firman Tuhan. Oh saya gerejanya sepi rame tetap semangat memberitakan firman. Enggak ada bedanya. Ini sudah 40 menit loh saudara. Semua terus ya. Nah kemudian saudara, untuk memasuki hubungan dengan Kristus kita harus apa? Menerima kasih karunia itu dan jangan pikir-pikir bagaimana aku bisa membalasnya. Aku hanya bisa menerimanya, mensyukurinya dan hidup di dalam anugerah itu. Ini pemberian Allah gratis cuma-cuma. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia memberikan dengan cuma-cuma. Memberikan dengan gratis anaknya yang tunggal itu. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya yang menerimanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita hanya bisa menerimanya. Coba baca Yohanes 1 ayat 12. Ketika banyak orang yang menolak Yesus. Ditulis seperti ini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, bagian kita menerima dengan iman. Kita tidak cukup baik saudara, cukup layak untuk menerima Yesus. Dia diberikan pada kita yang tidak layak dan yang tidak akan sanggup melakukan apa-apa untuk membalasnya. Kita hanya bisa menerima Yesus dengan syukur, dengan sukacita. Karena itulah semangat Natal yang sesungguhnya. Jangan sampai kesombongan kita membuat kita tidak dapat menerima kasih karunia Allah. Ingat kisah anak yang terhilang itu saudara ya. Anak yang terhilang itu sebenarnya sudah tidak layak pulang. Tapi kalau dia pulang diterima dengan pelukan, diterima dengan ciuman, diterima dengan jubah yang termahal, diterima dengan sandal, diterima dengan cincin. Itu karena apa Bapak Ibu? Kasih karunia. Diterima dengan pesta. Itu kasih karunia. Dan anak ini tidak bilang, enggak usah pesta papa, enggak usah pesta, aku enggak perlu pesta. Yang penting papa terima aku sudah, enggak perlu pesta, enggak perlu cincin papa, enggak perlu sepatu papa. Itu kasih karunia saudara. Tetapi anak ini menerima kasih karunia itu. Dia menerima pesta dan bergembira dengan ayahnya yang sungguh sangat mengasihi dia itu. Tapi berbeda dengan anak sulungnya, saudara. Dia tidak kenal kasih karunia. Ayo masuk pesta. Apa itu? Ada apa itu pesta? Bapak, lihat. Aku bertahun-tahun bekerja buat Bapak. Aku layak mendapatkan pesta ini. Tapi kenapa adik yang kurang ajar itu? Yang menghabiskan harta Papa, harta ayah, harta Bapak. Dia dibuatkan pesta. Ini kasih karunia nak. Enggak, aku tidak mau menerima kasih karunia. Aku tidak perlu kasih karunia. Aku tidak suka kasih karunia. Makanya dia ngambek saudara. Dia enggak mau masuk.
Banyak orang yang tidak senang pertobatan orang lain karena dia tidak percaya kasih karunia. Loh, kok iso ini kurang ajar dulu hidupnya nih. Buruk ini. Kok bisa dia diterima di gereja? Kok bisa dia melayani Tuhan? Loh, kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Lalu yang tidak percaya kasih karunia, males aku nang gereja iku, masa Yesus makan sama orang-orang berdosa. Masa Yesus makan duduk sama para pelacur, para pemungut cukai, anjing-anjing itu. Loh, kasih karunia, saudara. Kadang kita merasa baik dan tidak bisa menerima orang lain. Jangan-jangan kita nggak bisa menerima kasih karunia. Jangan-jangan kita menolak, kita merasa diri sombong dan baik. Enggak, kalau aku selamat karena aku pantas, aku tidak pernah seperti orang itu, aku nggak pernah mencuri, aku nggak pernah membunuh, aku begini, aku begitu. Tapi siapa yang pulang dan dibenarkan oleh Tuhan saat dua orang ini berdoa? Orang yang menyadari keberdosaannya dan yang menerima kasih karunia Allah itu. Amin. Menerima, saudara. Wah, saya kalau enggak karena kasih karunia, nggak pantas saya berdiri di mimbar ini. Ini semua nggak pantas main musik ini. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita nggak pantas duduk di bangku ini. Tapi karena kasih karunia Tuhan memeluk kita. Dan bagian kita adalah menerima dengan iman. Amin. Jangan seperti anak sulung ini, saudara. Jika kita tidak menerima kasih karunia Allah di dalam Kristus, kita tidak mendapat bagian di dalam Kristus. Kalau kita tidak menerima pembasuhan kaki oleh Yesus, saudara, kita tidak bisa mendapat bagian dalam Kristus Yesus. Dan yang terakhir, saudara, hanya ketika kita belajar menerima anugerah Allah itu, kasih karunia Allah itu, barulah kita bisa memberi dan melayani dengan benar. Orang yang belum menerima nggak bisa melayani dan memberi dengan benar, saudara. Coba kita baca lagi ayat 14 sampai 15. Ayat 14 sampai 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin. Jadi setelah kita membiarkan Yesus membasuh kaki kita yang kotor ini, saudara, membersihkan dosa-dosa kita dengan darahnya yang mahal itu, maka kita harus meneladani Yesus, baru kita bisa membasuh kaki kotor orang lain. Dan kita juga bisa menerima kalau orang lain membasuh kaki kotor kita, saudara. Hanya orang-orang yang telah menerima pembasuhan kaki dari Yesus, hanya orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan, dia bisa membagikan keselamatan dari orang lain dan menerima juga berita keselamatan dari orang lain. Hanya setelah kita menerima Yesus Kristus, kita dapat melayani Tuhan, kita dapat melayani sesama. Orang yang belum sungguh-sungguh menerima Yesus, gak bisa melayani Tuhan, gak bisa melayani sesama, saudara. Saudara, orang yang sudah menerima pengampunan, dia akan dengan leluasa bisa mengampuni orang lain. Amin. Dan orang yang telah menerima pengampunan, dia juga tidak malu untuk menerima pengampunan dari orang lain ketika dia berbuat salah. Kalau orang masih nggak bisa ngampuni, masih dendam dalam hati, nggak menyelesaikan masalah, dijar-jarno, jangan-jangan dia belum menerima kasih karunia Allah. Kalau orang sombong, nggak mau minta maaf, menganggap orang lain semuanya rendah, sepertinya dia belum menerima pengampunan dari Tuhan. Hanya orang yang telah menerima, dia bisa memberi. Amin. Saudara, kalau saudara tidak menerima pengampunan, binasa loh ya. Dan kalau saudara tidak mengampuni orang lain, saudara belum pernah merasakan indahnya pengampunan. Apakah saudara tidak mau memberikan yang terindah untuk orang lain? Itu pertanyaannya. Kita ini telah dikuduskan,
dimandikan oleh air dan firman, tetapi kita masih berjalan di dalam dosa ini. Makanya kita tidak bisa memelihara hubungan dengan orang lain, kita nggak bisa memperdalam hubungan dengan orang lain kalau kita nggak bisa saling mengampuni. Ini masalah, saudara. Ada yang masih angkat dagu dan merasa yang paling baik dan tidak peduli orang lain terhilang. Jarno, kita nggak butuh orang seperti itu. Biar aja, nggak bisa. Kalau sudah dijarno sama Tuhan gimana, saudara? Dibiarkan sama Tuhan. Yesus itu loh menggambarkan dari 100 domba yang dia punya, satu hilang bukan jarno ae wis hilang, momek situ ae. Cari anakmu yang hilang. Amin, Bapak Ibu. Jangan dibiarkan saudara-saudaramu yang terhilang. Jangan dibiarkan. Kalau kita menerima kasih karunia itu, kita pasti bisa melayani orang lain. Lihat perumpamaan tentang seorang yang berhutang 10.000 talenta di Matius 18 ayat 23 sampai 25. Saudara tidak perlu membuka itu ya. Ada orang yang berhutang itu 10.000 talenta. Itu hutangnya itu sama dengan ongkos kerja 150 tahun, bayangin. Ketika dia hendak dihakimi, Tuhan tolong beri aku waktu, aku akan melunaskan utangku yang 10.000 talenta itu. Lalu raja itu berbelas kasihan, ya wes tak anggap lunas. Kasih karunia, amin Bapak Ibu. Lalu ketika dia keluar ketemu sama orang yang hutang 100 dinar. Hutang padanya 100 dinar. Utang cuman 100 hari kerja. Lalu dia menuntut orang itu membayar dan kalau tidak mau memenjarakan orang itu. Ini orang yang tidak kenal diri, saudara. Lalu itu dilaporkan sama raja itu dan orang yang tidak bisa mengampuni, tidak bisa melepaskan utang yang 100 dinar. Setelah dia dilepaskan utangnya 10.000 talenta, dia dimasukkan ke penjara dan hanya akan bisa keluar setelah dia melunasinya. Saudara, pilihan tidak mengampuni itu bukan pilihan orang Kristen sejati. Loh, kok ada amennya sih? Pilihan tidak mengampuni itu bukan pilihan orang Kristen tulen. Orang Kristen tulen nggak ada pilihan lain selain mengampuni. Ada yang masih dendam hari ini, menyimpan akar pahit. Kalau kita nggak mau mengampuni, setelah kita diampuni oleh darah Yesus, dosa kita yang sebesar itu, saudara jangan harap saudara akan memeluk pengampunan Tuhan itu. Nah itu, itu tanda setuju. Saya mengampuni kok, saudara tenang aja. Nah, kalau kita telah menerima kasih karunia Allah, saudara, kita pasti mau memberi koreksi kepada orang lain, dan kita juga mau dikoreksi oleh orang lain. Coba, Galatia 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Saudara, orang lain bisa kena pencobaan, kita juga bisa kena pencobaan. Kalau ada orang lain salah, kita bisa mengoreksi, dan kalau kita salah, kita juga mau rela dikoreksi. Yang berani ngomong keras ke saya itu istri saya tercinta, saudara. Pendeta wis doktor, lek ngoreksi aku bisa, lek tak koreksi ngamuk. Kadang orang kan seperti itu. Apa lek dikandani angel, merasa paling benar. Wah, saudara, nggak ada yang boleh merasa paling benar. Karena tatkala kita menasihati orang, kita harus berjaga-jaga supaya kita juga tidak jatuh dalam pencobaan. Artinya kita juga lemah juga, kan begitu, saudara. Ketika kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, kita akan bisa melayani orang lain, melayani Tuhan dengan motif yang benar, saudara. Ya,
Kalau kita tidak pernah menikmati pengampunan Tuhan, kita biasanya melayani itu ingin mendapat respon positif. Contohnya dapat amin yang besar gitu. Kalau udah ada aminnya sakit hati, oh berarti jemaat gak menghargai kebenaran yang aku sampaikan, kan begitu. Gak apa-apa saudara, mau amin besar, amin kecil, enggak amin sekalipun, saya akan menerima itu karena saya sudah diterima kok, diampuni oleh Tuhan. Ya, saya coba dulu, amin. Wah, saya gak sakit hati. Kalau udah melayani pekerjaan Tuhan, gak ada yang muji, gak ada yang ngucapin selamat, pendeta lupa ngucapin terima kasih, ngambek saudara. Aku wis pelayanan kesel dewek aku. Sopo sing ngedekno pohon niku? Sopo sing ngresiki gereja? Saudara, kita belum menerima pengampunan Tuhan. Aku wis khotbah sampai otot gede-gede, otot kawat balung besi. Oleh opo aku ini? Saudara, itu belum menerima pengampunan Tuhan. Aku wis main keyboard sampai jariku tebel kabeh. Main drum sampai kapalan kabeh. Ya, kadang kita ini berbuat baik, nggak dapat ucapan terima kasih, nggak dipandang, nggak usah kecewa. Karena orang yang menerima pengampunan Tuhan itu memberi dengan cuma-cuma. Menerima dengan cuma-cuma, memberi dengan cuma-cuma. Melayani dengan ikhlas, nggak butuh balasan. Itu semangatnya, saudara. Dulu ada yang jadi terima tamu nggak jadi langsung pindah gereja gitu saudara. Lupa gembalanya naik becak pas dingklu karena motornya kelilipan. Wah, sombong pendeta ini, nggak mau lihat aku, pindah gereja gitu. Ya mudah-mudahan pendeta gereja baru nggak kelilipan saudara. Jadi bisa lihat terus. Ya. Kalaupun toh kita tidak dapat penghargaan dari manusia, Allah sanggup melimpahkan segala berkat yang mencukupkan kehidupan kita. Kayak itu saudara. Yang terakhir saudara, kalau kita telah menerima kasih karunia yang besar itu, kita akan rela memberikan apa saja yang ada pada kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Orang yang udah menerima banyak itu dituntut banyak saudara. Orang yang menerima pengampunan dia akan dengan rela. Nggak akan pelit dia saudara. Nggak pelit waktu, nggak pelit tenaga, nggak pelit pikiran. Makanya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap hartamu, dan seluruh hidupmu. Kenapa? Karena kita telah dilayani, karena kita telah ditebus, karena kita telah menerima keselamatan hidup yang kekal gratis, tanpa kita harus memikirkan bagaimana membalasnya. Kalau orang telah menerima anugerah Allah, dia bisa memberi dengan sukacita, saudara ya. Saudara, kalau sudah ditolong orang, gimana balasan saudara? Udah, ini untuk Bapak, terima kasih udah nolong saya. Enggak, ini apa? Enggak, saya mau memberi Bapak, saya berterima kasih Bapak udah tolong saya. Dan bagaimana dengan Yesus? Kalau Bapak tidak memberikan anaknya bagi kita, kalau Yesus tidak memberikan nyawanya bagi kita, apa jadinya kita saudara? Semua mati binasa dalam penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Mari di Natal ini pastikan bahwa kita sudah menerima keselamatan itu. Amin. Pastikan saudara memberi kaki kita yang kotor ini untuk dicuci oleh Yesus. Datang kepada Yesus, katakan, Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Lalu ketika engkau sudah diselamatkan, engkau akan dapat melayani Tuhan, melayani sesama dengan cara yang benar, dengan cara yang berkenan kepada Allah. Amin. Selamat Natal, mari sama-sama kita berdoa.